Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amanda Pratiwi dengan NIM 0101211011 dari Komunikasi dan Penyiaran Islam AS tahun 2021 akan memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik oleh Bapak Haji Muhammad Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan membahas tentang 3. Yang pertama, pengertian hadis, yang kedua, metode memahami hadis, dan yang ketiga, metode hadis maudhu'i. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut ahli hadis, hadis merupakan seluruh perkataan, perbuatan, dan ihwal tentang Nabi Muhammad. Dan menurut ahli usul, hadis merupakan semua perkataan, perbuatan, dan takrir tentang Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Yang kedua ada metode memahami hadis. Di sini saya akan metode dan pengertian pemahaman. Metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran matang guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan sedangkan pemahaman adalah proses berpikir untuk mengerti suatu hal. Ada 2 langkah metode. Yang pertama, jangan terburu-buru dalam mencari hadis. Yang kedua ada metode maudhu'i. Maudhu'i adalah masalah atau pokok permasalahan. Jadi, metode maudhu'i adalah pengumpulan hadis yang sama tema atau permasalahan, kemudian disatukan pada kitab hadis yang sesuai dengan penjelasan agar mendapat pemahaman yang utuh dan jelas. Ciri-ciri metode maudhu'i: yang pertama, mengumpulkan berdasarkan tema, kedua, memahami makna dari setiap hadis, yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif. Unsur-unsur metode tematik ada 4, yaitu menentukan topik yang akan dikaji, yang kedua, mengumpulkan hadis terkait topik yang sama, yang ketiga, melakukan pengkajian sesuai tema, dan yang keempat, memilih salah satu aspek ontologi, epistemologi, ataupun aksiologi yang sesuai dengan tema. Nah, langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan data hadis sesuai tema permasalahan. Yang ketiga, mengkategorisasikan hadis yang terdapat perbedaan peristiwa atau periwayatan hadis. Yang keempat, mengiktibar dengan seluruh sanad. Yang kelima, meneliti sanad atau kualitas, kapasitas perawi dan metode periwayatan. Yang keenam, meneliti adanya syadz atau ilat. Yang ketujuh, mempelajari terem-terem yang serupa. Ke-8, membandingkan berbagai syarah. Ke-9, melengkapi dengan ayat atau hadis yang mendukung. 10, menyusun konsep. Dan yang ke-11, membuat kesimpulan. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, maka akan terbentuklah metode hadis dengan tematik. Nah, kelebihan metode maudhu'i ini menambah informasi dari berbagai ayat hadis berdasarkan sumber data. Karena dalam metode tematik, hadis-hadis yang serupa atau sama maknanya akan dikumpulkan, kemudian dijadikan satu dan dilakukan dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kelebihannya yaitu menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Dengan adanya metode ini, maka kita akan mengetahui dari makna dari berbagai macam hadis tersebut. Dan kelebihan yang ketiga adalah membuat pemahaman menjadi utuh karena adanya pengumpulan hadis sesuai dengan tema. Namun di balik kelebihan tersebut ada kelemahannya, yaitu metode tematik ini hanya membahas satu permasalahan, sehingga hanya dapat memahami hadis yang sesuai dengan tema saja, tidak keluar dari tema atau permasalahan yang akan dibahas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.